Setelah Perseus berhasil mengalahkan Kraken, Zeus menghidupkan kembali Io menjadi manusia biasa. Perseus dan Io kemudian menikah dan hidup bahagia. Namun sayangnya, Io meninggal setelah melahirkan putra pertama mereka yang bernama Helios. Perseus dan Helios hidup sederhana sebagai keluarga nelayan di pinggir pantai. Di suatu malam, secara tiba-tiba Zeus menemui Perseus di dalam kediamannya. Zeus memberitahu kalau bencana besar akan segera datang. Bahkan para dewa tidak akan mampu menghadapinya. Zeus menyebut kalau Titan Kronos sebentar lagi akan bangkit kembali untuk menghancurkan bumi. Karena saat ini manusia sudah tidak lagi berdoa kepada para dewa. Hal ini membuat kekuatan para dewa melemah, sehingga penjara yang mereka buat untuk menahan Titan Kronos pun juga melemah. Zeus meminta Perseus untuk membantunya. Namun Perseus menolak untuk membantu karena ini adalah urusan para dewa, sedangkan Perseus hanyalah manusia biasa. Apalagi saat ini dia sudah mempunyai seorang putra yang harus dia lindungi. Dan Perseus merasa tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk bisa membantu Zeus. Zeus pun memahami hal itu dan kemudian pergi. Di dalam mimpinya, Perseus mengalami mimpi yang buruk. Titan raksasa Kronos yang telah berhasil bangkit mengamuk dan membunuh semua orang. Dengan susah payah Perseus melindungi putranya. Di dalam Underworld, tepatnya di penjara Tartarus, tempat Kronos ditahan, Zeus mengajak Poseidon dan salah satu putra Zeus, sang dewa perang Ares, memeriksa penjara Tartarus. Di sana Zeus memanggil Hades untuk muncul, dan Hades pun tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Zeus meminta bantuan Hades untuk kembali memperkuat penjara Tartarus. Namun ternyata Hades malah memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Zeus dan yang lainnya. Tanpa diduga, ternyata Ares malah ikut-ikutan menghajar Zeus dan mengambil tombak miliknya. Akibatnya beberapa ekor Chimera pun terlepas ke permukaan. Salah satu Chimera menyerang desa di mana Perseus tinggal. Perseus pun langsung mengambil pedang dan berlari untuk melindungi putranya. Perseus mengejar Chimera yang sedang mengamuk dan melompat ke atasnya. Perseus menyuruh Helios untuk pergi menyelamatkan diri. Namun Chimera malah mengejar Helios. Perseus yang marah kemudian memancing Chimera untuk mengejarnya. Perseus memotong ekor Chimera dan menggunakan rantai-rantai yang ada untuk mencekik Chimera. Dan akhirnya dia berhasil membuat Chimera menyemburkan api dan membakar tubuhnya sendiri. Menyadari sesuatu yang buruk akan segera terjadi, Perseus mengajak Helios ke dalam kuil Zeus untuk berdoa dan memanggil Zeus. Perseus pun mulai berdoa. Namun bukannya Zeus yang muncul, tapi malah Poseidon yang datang menemuinya. Sambil sekarat, Poseidon memberitahu Perseus kalau Zeus saat ini ditangkap di dalam penjara Tartarus oleh Hades dan Ares. Mereka akan menggunakan kekuatan Zeus untuk membangkitkan kembali Titan Kronos. Poseidon meminta Perseus untuk menyelamatkan Zeus. Poseidon memberitahu Perseus untuk menemui putranya yang juga setengah manusia setengah dewa yang bernama Agenor. Agenor bisa membantu Perseus untuk masuk ke dalam penjara Tartarus. Poseidon kemudian tewas meninggalkan tombak Trisula miliknya. Di dalam penjara Tartarus, Ares mengikat Zeus. Ares ternyata mengkhianati Zeus karena dia cemburu kepada Zeus yang tidak pernah memperhatikannya. Zeus malah lebih memperhatikan Perseus yang hanya manusia biasa. Hades lalu berkata, cepat atau lambat, Kronos akan tetap bangkit. Kronos memberi mereka berdua penawaran. Jika mereka bisa membantu Kronos untuk bangkit lebih cepat, maka Kronos akan mengampuni Hades dan Ares dan membiarkan mereka berdua tetap hidup abadi. Zeus kemudian membantah kalau itu semua adalah tipuan. Kronos tidak pernah menepati janjinya. Namun Hades tidak peduli, dia tetap ingin membangkitkan kembali Kronos.
Di tempat lain, Perseus berpamitan kepada putranya untuk pergi menyelamatkan Zeus. Dengan menaiki Pegasus, Perseus pun melesat pergi. Perseus datang menemui pasukan kerajaan Argos yang sedang berperang melawan Chimera yang muncul dari dalam Underworld. Perseus langsung dihampiri oleh Ratu Andromeda yang memimpin di sana. Perseus melihat banyak sekali pasukan yang terluka, bahkan tewas dalam upaya perang melawan Chimera. Salah satu anak buah Andromeda menyarankan untuk berdoa meminta pertolongan kepada dewa perang Ares. Namun Perseus mencegahnya karena saat ini Ares adalah musuh yang menyebabkan semua ini terjadi. Perseus kemudian meminta Andromeda mengantarnya menemui seseorang. Di dalam ruang tahanan, Perseus dan Andromeda menemui seorang pria yang bernama Agenor. Agenor ditahan karena ketahuan mencuri. Dia adalah bajak laut kelas kakap. Perseus meminta bantuan Agenor untuk membantunya. Namun Agenor menolak. Perseus kemudian menjelaskan kalau dia sama seperti Agenor. Dia adalah manusia setengah dewa yang ditelantarkan dan hidup sendirian di dunia yang kejam ini. Perseus selalu memberitahu Agenor, jika Titan Kronos berhasil bangkit, maka dunia ini akan hancur. Baik para dewa maupun manusia akan musnah. Dan hanya Agenor lah yang bisa mengantarnya menemui seseorang yang bisa menghentikan semua ini. Karena Agenor adalah sang navigator yang tahu semua tempat di dunia ini. Agenor pun luluh dan bersedia membantu dengan syarat dibebaskan dari penjara dan meminta sebuah kapal tercepat yang dimiliki oleh kerajaan Argos. Andromeda pun menyetujuinya. Mereka pun bergegas menaiki kapal. Di atas kapal, Agenor akan mengantar mereka menuju pulau yang ditinggali Dewa Hephaestus. Perseus selalu menjelaskan kalau Dewa Hephaestus adalah dewa yang menciptakan Trisula Poseidon, garpu Hades, dan petir milik Zeus. Jika tiga senjata itu disatukan, maka akan membentuk tombak Trium, yaitu senjata yang digunakan para dewa untuk mengalahkan Kronos dahulu kala. Dan hanya Agenor lah yang tahu letak pulau tempat tinggal Hephaestus. Agenor kemudian meminta tombak Poseidon dan menggunakan kekuatannya untuk menggerakkan kapal dengan kecepatan tinggi menuju pulau tempat Hephaestus tinggal. Dan beberapa saat kemudian sampailah mereka di pulau tersebut. Mereka pun langsung turun dan menyusuri hutan yang ada di sana. Saat sedang berjalan di tengah hutan, mereka dikejutkan oleh banyaknya jebakan yang ada di sana hingga Agenor terjebak di dalam perangkap. Tiba-tiba terdengar suara-suara aneh dari jauh dan tiba-tiba Agenor pun melesat menjauhi rombongan. Rombongan itu kemudian dikejutkan dengan kemunculan monster raksasa bermata satu. Itu adalah Cyclops yang menjaga hutan tersebut. Mereka pun berlari kocar-kacir menghindari serangan Cyclops. Saat sedang panik, salah satu anak buah Andromeda tidak sengaja berdoa meminta pertolongan kepada Dewa Ares. Andromeda pun menyuruhnya untuk diam. Perseus kemudian bertarung dengan salah satu Cyclops dan berhasil menusuk telapak tangannya. Perseus kemudian berusaha meraih tali perangkap dan perangkap itu pun berhasil menghantam Cyclops hingga tumbang. Perseus selalu menunjukkan Trisula Poseidon di hadapan Cyclops yang lain, dan hal itu membuat mereka berhenti menyerangnya. Cyclops itu lalu membawa kembali Agenor dan bersujud di hadapan Trisula Poseidon. Mereka akhirnya paham kalau Perseus dan Agenor adalah putra dewa yang berwujud setengah manusia. Di dalam penjara Tartarus, Zeus merasa kasihan dengan Ares yang selalu saja menjadi budak. Berbeda dengan umat manusia yang saat ini sudah merdeka dan menentukan jalan takdirnya sendiri. Ares pun murka dan memukuli Zeus yang sudah tidak berdaya itu. Hades yang merasa kasihan pun menghentikan aksi Ares. Hades menyuruh Ares untuk tenang karena saat ini Kronos sedang menyerap kekuatan Zeus agar bisa kembali bangkit. Dan benar sekali,
terlihat lengan Zeus bereaksi karena Kronos sedang menyerap kekuatannya. Di tempat lain, para Cyclops membantu rombongan Perseus menuju gua tempat kediaman Hephaestus. Mereka pun memasuki gua tersebut. Di dalam, mereka langsung ditemui oleh Hephaestus. Hephaestus langsung paham kalau yang menemuinya saat ini adalah Perseus, putra Zeus yang telah mengalahkan Kraken. Namun Hephaestus mengaku tidak kenal dengan Agenor karena menurutnya ada banyak manusia setengah dewa yang jadi beban orang tuanya. Makanya Hephaestus hanya kenal manusia setengah dewa tertentu saja. Di sini Perseus meminta bantuan Hephaestus untuk menolongnya menyelamatkan Zeus dan mengalahkan Kronos. Namun jawaban Hephaestus malah menyuruh mereka untuk bersiap-siap menghadapi kiamat karena Kronos sangatlah kuat dan tidak terkalahkan. Hephaestus bercerita kalau dahulu kala Hades adalah dewa yang bijaksana. Namun semua itu berubah ketika Zeus menjadi haus kekuasaan. Akibatnya Hephaestus dibuang di pulau terpencil dan Hades dibuang di dalam underworld. Andromeda kemudian bersujud di hadapan Hephaestus, memohon agar Hephaestus membantunya menghentikan kiamat ini, karena para manusia yang tidak bersalah akan menjadi korbannya. Melihat tatapan Andromeda, mengingatkan Hephaestus terhadap istrinya Dewi Aphrodite sebelum dibuang oleh Zeus. Hephaestus pun kembali sadar kalau kekacauan yang para dewa lakukan tidak selayaknya terus-terusan memakan korban manusia yang tidak bersalah. Hephaestus lalu menunjukkan sebuah bola dunia raksasa. Hephaestus berkata kalau dialah yang menciptakan penjara Tartarus. Pintu masuk menuju penjara Tartarus dilengkapi dengan berbagai jebakan mematikan. Dulu setelah selesai membangunnya, Hephaestus membuat sebuah jalan keluar rahasia agar dia bisa keluar dari sana dengan mudah. Bahkan manusia biasa pun bisa memasukinya. Di dalam penjara Tartarus, Kronos sedang menyerap semua kekuatan Zeus. Sementara itu, Hephaestus mengajak yang lain menuju pintu masuk menuju penjara Tartarus. Terlihat sebuah bangunan tinggi yang terus berputar. Di saat mereka berjalan mendekatinya, dari atas datanglah Ares, sang dewa perang. Ares mengetahui lokasi mereka saat ini karena ada salah satu orang yang berdoa kepadanya. Ares lalu membunuh beberapa pasukan Argos yang ada di sana. Ares menantang Perseus yang merupakan anak kesayangan Zeus untuk bertarung dengannya. Sementara Hephaestus mencoba membuka gerbang masuk menuju Tartarus. Semua orang pun bertarung melawan Ares. Namun dengan kejam, Ares malah membunuh seorang prajurit yang sebelumnya berdoa padanya. Hephaestus lalu menahan gerbang yang bergerak kembali menutup dengan tongkatnya dan kemudian mengalihkan perhatian Ares. Andromeda lalu mengajak Perseus dan Agenor untuk bergegas masuk. Di luar, Ares membunuh Hephaestus menggunakan tombak petir milik Zeus yang saat ini ada padanya. Di dalam, Perseus dan yang lain terperosok masuk ke dalam labirin. Dengan bermodalkan peta milik Hephaestus, Agenor memandu mereka untuk melewati labirin. Mereka pun masuk ke dalam labirin raksasa. Namun bukannya keluar, mereka malah berputar-putar di tempat yang sama. Agenor yang marah lalu membuang peta di tangannya. Tiba-tiba tempat itu bergerak. Ternyata labirin itu terus bergerak berubah-ubah. Mereka pun terjebak di dalam labirin. Perseus dan Agenor terpaksa menolong Andromeda yang terhimpit bebatuan. Namun akibatnya Perseus malah terperosok sendirian. Di tempat itu, Perseus melihat pemandangan aneh. Dia melihat putranya ada di sana. Perseus pun bingung dan mengikuti pergerakan Helios. Ternyata di sana dia diserang oleh monster bertanduk. Pemandangan barusan hanya ilusinya saja yang memancingnya menuju sarang monster itu. Mereka pun bertarung. Perseus memotong tanduk monster itu dan menusuknya dengan tanduknya sendiri. Perseus pun berhasil mengalahkan monster tersebut. Perseus kemudian melihat tempat di hadapannya mulai kembali bergerak. Agenor dan Andromeda pun muncul.
Mereka bertiga akhirnya berhasil melihat pintu keluar labirin. Mereka pun bergegas untuk keluar. Terlihat Kronos yang sedang menyedot kekuatan Zeus. Di tempat itu, Zeus meminta maaf kepada Hades. Zeus menyesal karena dulu telah membuang Hades. Zeus bertanya, maukah Hades memaafkannya? Karena Zeus memaafkan Hades atas perbuatannya saat ini. Zeus tahu masih ada kebaikan di dalam diri Hades. Lalu tiba-tiba dari belakang Ares muncul dan menyerang Hades. Ares tidak ingin Hades melunak dan membebaskan Zeus. Ares berniat membunuh Hades dengan petir Zeus. Namun Zeus mencegahnya dan mengendalikan petirnya agar tidak bisa digunakan oleh Ares. Di saat yang sama, Kronos mulai bangkit. Hades lalu berdiri dan menyerang Ares. Mereka berdua bertarung hingga terlempar jatuh. Di atas, Perseus dan yang lainnya akhirnya sampai di tempat Zeus ditahan. Melihat Kronos sudah mulai bangkit, Perseus pun berusaha membebaskan Zeus. Perseus dibantu Andromeda menghancurkan bebatuan yang menahan Zeus dan berhasil. Ares lalu muncul dan menyerang mereka. Hades kemudian datang menghentikan Ares, memberikan kesempatan mereka untuk kabur. Ares lalu kembali bangkit, merebut garpu milik Hades dan melemparkannya tepat menancap di punggung Zeus. Zeus yang sekarat lalu mengambil Trisula Poseidon dan menyatukannya dengan garpu milik Hades. Hal itu membuat mereka berteleportasi keluar dari dalam penjara Tartarus. Perseus membawa Zeus yang sekarat ke dalam tenda perawatan pasukan Argos. Perseus meminta maaf kepada Zeus karena seharusnya dia ikut dengan Zeus dari awal. Zeus lalu menyuruh Perseus untuk berjuang demi masa depan umat manusia. Zeus memberitahu hanya tombak Triumlah yang bisa mengalahkan Kronos, dan harus Perseus orang yang menggunakan tombak itu. Di luar tenda, Perseus yang saat ini memiliki Trisula Poseidon dan garpu milik Hades membutuhkan petir milik Zeus yang saat ini dipegang oleh Ares untuk membentuk tombak Trium. Perseus lalu memiliki rencana untuk memanggil Ares ke dalam kuil dan bertarung dengannya agar bisa merebut petir Zeus dari tangan Ares. Perseus pun mulai berdoa kepada Ares dan menantangnya untuk bertarung di dalam kuil untuk membuktikan siapa yang paling kuat di antara mereka. Sebelum pergi, Perseus menyuruh Andromeda untuk menahan Kronos sebisa mungkin selama dia berusaha merebut petir Zeus dari tangan Ares. Perseus pun langsung menaiki Pegasus dan melesat menuju kuil. Andromeda lalu memerintahkan anak buahnya untuk bersiap-siap menghadapi serangan Titan Kronos yang sebentar lagi akan datang. Semua orang pun bersiap-siap. Dari jauh terlihat ledakan dari gunung berapi. Ledakan itu mengirim monster-monster yang bernama Makai menyerang pasukan Argos. Pertempuran antara pasukan Argos dan Makai pun terjadi. Di dalam kuil, ternyata Ares sudah lebih dulu ada di sana dan menyandra Helios. Ares ingin agar Helios merasakan bagaimana rasanya ketika sang ayah direnggut darinya. Mereka berdua pun mulai bertarung dengan sengit. Namun Perseus tidak berdaya menghadapi kekuatan Ares yang lebih kuat darinya. Ares menghajar Perseus bertubi-tubi. Di tempat lain, pasukan Argos berjuang melawan monster Makai yang sangat kuat, bahkan Andromeda pun sampai turun tangan. Di dalam kuil, Ares menghajar Perseus yang sudah tidak berdaya. Ares menendang Perseus yang terkapar bertubi-tubi. Di dalam tenda, Hades datang menemui Zeus. Ternyata Hades sadar dan dia memaafkan tindakan Zeus yang telah membuangnya. Hades lalu memberikan sebagian kekuatannya untuk Zeus dan memulihkan Zeus kembali. Zeus pun kembali bangkit. Hades dan Zeus lalu berjalan keluar membantu pasukan Argos melawan Makai. Makai itu pun dihancurkan oleh Zeus dan Hades. Di dalam kuil, Helios mengambil sebuah pedang hendak menyerang Ares. Ares lalu melompat mendekati Helios. Melihat kesempatan itu, Perseus pun kembali bangkit. Perseus tiba-tiba muncul menyerang Ares
dan berhasil menusuk dada Ares dengan pisau. Perseus terus mencekik Ares hingga tak berdaya. Perseus kemudian merebut petir milik Zeus yang ada di punggung Ares dan menggunakannya untuk menusuk Ares hingga tewas. Ares pun hancur menjadi debu. Di tempat lain, Kronos pun mulai bangkit. Dia keluar dari dalam gunung berapi. Di dalam kuil, Perseus menyatukan 3 senjata dewa hingga terbentuklah tombak Trium. Di hadapan Kronos, Zeus berusaha menyerang Kronos dengan sisa-sisa kekuatan miliknya. Hal itu membuat Kronos murka dan melemparkan lava panas dari lengannya. Perseus kemudian muncul membawa tombak Trium dengan menaiki Pegasus. Zeus dan Hades bersama-sama menyerang Kronos untuk menahannya. Hal itu berhasil membuat Kronos lengah. Kronos lalu membalas dengan meninju tanah dan mengirim medus gembel ke arah Zeus dan Hades. Zeus lalu melindungi Hades dari serangan wedus gembel dengan sisa tenaga yang dia miliki. Di saat Kronos kembali meninju tanah, Zeus yang kehabisan tenaga pun terlempar. Di atas, Perseus berhasil mendekati Kronos dan masuk ke dalam mulutnya sambil merobek tubuh Kronos dengan tombak Trium. Perseus lalu melempar tombak Trium masuk ke dalam tubuh Kronos. Hal itu membuat Kronos meledak dan hancur berkeping-keping. Kronos pun berhasil dikalahkan. Beberapa saat kemudian, dari atas terlihat Perseus yang berhasil selamat. Perseus lalu berjalan mendekati Zeus yang sekarat. Zeus memberitahu kalau saat ini sudah tidak akan ada lagi pengorbanan. Era dewa-dewa sudah musnah. Zeus ingin Perseus menggunakan kekuatannya dengan bijak. Zeus berterima kasih kepada Perseus. Beberapa saat kemudian, Zeus pun tewas berubah menjadi debu. Perseus lalu menemui Hades. Hades berkata kalau semua kekuatannya telah musnah dan saat ini dia akan menjalani hidup seperti manusia biasa. Di dalam markas tentara Argos, saat semuanya sedang beristirahat, Perseus menemui Andromeda dan berterima kasih